masih diskusikan detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis besarnya. Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Saya minta tadi kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti. Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan ingin ikut ke Cina untuk negosiasi utang proyek kereta cepat, Hush memunculkan banyak tanda tanya besar. Biasanya, negosiasi proyek dilakukan oleh tim teknis atau pejabat setingkat direksi BUMN, bukan oleh menteri langsung. Lalu mengapa kali ini seorang menteri keuangan merasa perlu turun tangan sendiri? Jawabannya mungkin terletak pada beban keuangan yang mulai menumpuk di balik proyek kebanggaan nasional itu. Sejak awal, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dijanjikan sebagai proyek tanpa beban bagi negara. Pemerintah menegaskan bahwa proyek ini murni kerja sama business to business antara konsorsium Indonesia dan Cina. Namun realitas di lapangan mulai berbeda jauh dari janji semula. Biaya proyek yang semula diperkirakan sekitar 4,5 miliar dolar AUD kini membengkak menjadi lebih dari 7,5 miliar dolar. Pembengkakan biaya atau cost overrun ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia membawa konsekuensi besar. Tambahan utang, bunga yang lebih tinggi, dan risiko gagal bayar yang semakin dekat jika proyek tak segera memberikan keuntungan nyata. China Development Bank, CDB, sebagai kreditur utama, kini tengah duduk bersama pihak Indonesia untuk membicarakan ulang mekanisme pembayaran utang. Dan disinilah Purbaya menyatakan ingin ikut langsung. Ia mengaku perlu hadir agar memahami secara menyeluruh arah negosiasi dan potensi dampaknya terhadap fiskal negara. Namun pernyataan ini justru membuka ruang pertanyaan baru. Jika proyek ini murni business to business, kenapa Menteri Keuangan harus turun langsung? Apakah ada indikasi pemerintah mulai terlibat dalam pembayaran atau restrukturisasi utang yang seharusnya ditanggung konsorsium? Ataukah pemerintah sedang mempersiapkan langkah penyelamatan agar proyek ini tidak menimbulkan krisis kepercayaan dari investor? Sikap Purbaya terlihat hati-hati. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak ingin membiayai proyek ini dari APBN. Tapi di sisi lain, keinginannya ikut ke Cina bisa dibaca sebagai bentuk intervensi fiskal tak langsung. Bisa jadi, pemerintah sedang mencoba menegosiasikan skema yang tetap menyelamatkan proyek, tanpa terlihat menggunakan uang negara secara eksplisit. Masalahnya, publik tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Negosiasi dilakukan di ruang tertutup. Tidak ada transparansi soal besaran utang yang dinegosiasikan, jangka waktu pelunasan, atau apakah ada jaminan negara yang terlibat. Yang publik tahu hanyalah bahwa Menteri Keuangan kini ikut turun tangan. Dan itu sendiri sudah cukup menunjukkan bahwa situasinya tidak ringan. Jika proyek Hush benar-benar menghadapi tekanan keuangan, maka risiko yang paling dikhawatirkan adalah terseretnya APBN. Ketika konsorsium tak mampu membayar, tekanan politik dan ekonomi bisa memaksa pemerintah menanggung sebagian beban. Inilah yang dikhawatirkan banyak pihak, bahwa proyek tanpa APBN itu pada akhirnya justru akan berakhir di meja Menteri Keuangan. Langkah Purbaya yang ingin ikut ke Cina bisa dianggap langkah antisipatif. Tapi di sisi lain, ini juga sinyal bahaya fiskal yang mulai muncul ke permukaan. Apalagi di saat publik masih bertanya-tanya soal efisiensi, transparansi, dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari proyek raksasa ini. Jika benar ada negosiasi utang besar-besaran yang melibatkan Menko, publik berhak tahu berapa nilai sebenarnya, apa dampaknya terhadap utang negara, dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Karena setiap keputusan di meja perundingan itu bisa menentukan nasib uang rakyat dalam jangka panjang. Proyek Hush mungkin sudah berjalan cepat di atas rel, tapi urusan utangnya tampaknya belum menemukan jalur yang jelas. Dan jika kini Menteri Keuangan harus turun tangan langsung, mungkin kita sedang melihat babak baru dari cerita panjang proyek yang katanya tak akan membebani negara, tapi perlahan mulai menuntut peran negara untuk ikut menanggung bebannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah keterlibatan Menko ini tanda proyek kereta cepat mulai berat secara finansial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like,
share, dan subscribe agar kita terus bisa mengkritisi isu-isu yang menjadi perhatian publik.